Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Alfi Krido Putra dengan NPM 23150011075. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, salah satu materi dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk ujian akhir semester bagian kedua yaitu learning dengan metode clustering. Nah, di sini untuk metode clustering itu saya menggunakan K-means dalam penerapannya. Jadi dari proses learning clustering itu sendiri dia tuh mengelompokkan data-data tanpa menggunakan contoh sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk clustering di sini saya menggunakan proses clustering untuk mengklasifikasikan data pasien penyakit jantung, di mana itu datanya saya ambil dari Kaggle. Nah, jadi untuk proses clusteringnya itu sendiri, jadi dia itu yang pertama menentukan titik sentroid atau titik tengah acak yang dipilih secara acak gitu. Terus setiap titik-titik itu akan diarahkan ke sentroid tersebut dan diperbarui secara langsung dalam eh, titik pengelompokannya. Nah, jadi di sini dalam penerapannya K-means itu sangat eh, bisa diterapkan dalam klasifikasi pasien penyakit jantung tersebut. Jadi dia itu akan meminimalkan variasi dalam dalam anggota klaster dan juga dia itu akan memaksimalkan variasi antar klaster gitu. Jadi dia itu setiap anggota klaster itu memiliki akan melakukan konvergensi atau menguranginya perubahan signifikan antar anggota klaster itu sendiri. Jadi dia itu setiap isinya telah dikalkulasikan dengan data yang eh, dengan fitur-fitur dalam data tersebut yang telah disamakan dengan meminimalkan jarak antara titik-titik data tersebut ke titik sentroid. Nah, jadi kalau untuk kode program itu sendiri, di sini kita pertama mengimport setiap library yang ada pada Python itu sendiri, seperti import k-means atau import standard scalar untuk eh, menciptakan mengskala nilai agar tidak terjadi eh, tidak terjadi ya per- perhitungan yang signifikan dan lain-lainnya. Di sini saya juga menggunakan Logimax CP count itu untuk sebenarnya untuk menghindari eh, output warning yang dimana sebelumnya itu dia muncul output warning dari CPU Windows itu jadi di sini diinisiasikan agar tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian untuk prosesnya itu sendiri, yang pertama itu kita akan memuat dataset penyakit jantung, yang dimana di sini menggunakan read itu dan mengambil dataset itu berdasarkan datapad yang ada pada komputer. Yang di sini saya menggunakan Heart Disease Patient CSV. Kemudian di sini akan memuat datanya. Dimana kalau jika file itu tidak ditemukan, maka dia akan memunculkan output error file dataset tidak ditemukan. Nah, setelah dataset telah input, dimuat, maka di sini akan melakukan eksplorasi data awal. Di mana di sini akan diambil 5 pasien pertama, kemudian akan dimunculkan statistik deskriptif serta informasi dataset yang ada pada dataset itu sendiri. Kalau di sini kita akan masuk ke proses ketiga yaitu pemrosesan data, di mana di sini akan diambil fitur-fitur numerik dari setiap dataset yang ada. Yang dimana untuk dataset itu sendiri dia tuh mencakup age, trace, BPS, call, TLH, and all peak. Nah, yang mana di sini akan disimpan dalam DF numerik gitu untuk setiap pemrosesan datanya. Kalau di sini untuk menangani nilai yang hilang, yang dimana jika dalam kolom dari numerik itu dia tidak memiliki nilai, maka dia itu akan mengambil nilai median dari setiap kolom itu sendiri. Di mana di sini akan memunculkan nilai kosong yang diisi dengan median. Jika memang nilai tersebut tidak ada di data tersebut. Kalau di sini kita melakukan penskalaan fitur, ini mana kenapa kita menggunakan penskalaan fitur itu? Jadi di sini kita menggunakan standar scalar dari pemrogramannya yang didesainkan dari scalar. Jadi untuk scalar itu sendiri dia itu eh, jadi untuk scalar itu sendiri basicnya itu agar setiap nilai pada data itu akan diubah atau diskalakan dengan nilai yang
tidak signifikan. Jadi agar untuk perhitungan dari titiknya itu tidak terjadinya suatu pendominasian dikarenakan nilai yang terlalu 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 signifikan dari setiap perbedaan yang tersebut, maka dilakukan penskala fitur agar tidak terjadinya pendominasian dalam perhitungan jarak antar titik. Kemudian di sini akan disimpan di df scale dan kemudian akan ditampilkan data-data yang telah diskalakan gitu. Nah, di sini kita masuk ke bagian kelima, yaitu menentukan jumlah cluster optimal dengan metode elbow. Dan jadi di sini untuk metode elbow itu dia akan menghitung SSE gitu untuk atau sum of square error, yang mana itu adalah merupakan jumlah kuadrat jarak titik jarak itu untuk perhitungannya ke dengan menghitung SSE tersebut dan kemudian akan mencari dengan titik elbow point dengan titik cluster yang paling optimal gitu. Di mana di sini untuk penerapan itu di sini cluster optimal itu diambil 3 karena dengan jumlah SSE dengan lekukan paling terbaik itu paling signifikan dari perhitungan itu sendiri. Nah, di sini akan ditampilkan yang dimana ini untuk tampilan itu sendiri nanti akan muncul di outputnya dengan eh, perhitungan dari lekukan itu sendiri. Nah, jadi kita masuk ke bagian keenam, yaitu melakukan clustering dengan custom dengan optimal K. Jadi itu akan mengambil 3 clustering atau 3 kelompok dari setiap pengimplementasian data. Jadi sini menggunakan k-means untuk clusteringnya itu sendiri dengan menggunakan nilai yang diambil dari df scale atau nilai yang telah diskalakan agar tidak terjadinya perhitungan yang jauh gitu. Kemudian setelah di cluster maka akan disimpan di nilai cluster gitu sebagai inisiasi hasil dari cluster sendiri. Di sini kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu analisis hasil clustering. Di mana di sini eh, dia akan memanggil hasil cluster yang telah di cluster sebelumnya di langkah ke-6. Kemudian dia akan eh, eh, me- menampilkan itu hasil-hasil dari pasien per clusternya. Yang dimana untuk analisis itu sendiri kita juga menggunakan PCA atau Principal Component Analysis, yang dimana itu bisa divisualisasikan dalam bentuk 2 dimensi yang berisikan eh, hasil cluster atau pengelompokan dari setiap data yang ada gitu. Dimana itu ditampilkan dari PCA itu sendiri menggunakan titik-titik yang akan dikelompokkan nantinya. Kalau di sini angka ke-8 itu adalah profil rata-rata setiap cluster. Dimana di sini untuk menampilkan hasil dari profil rata-rata klaster pasien penyakit jantung dari dari klaster yang telah dianalisis sebelumnya gitu. Kemudian di sini masuk ke interpretasi klaster berdasarkan profil. Jadi dari profil yang untuk telah di dari yang telah ditentukan tersebut akan diinterpretasikan berdasarkan klaster-klaster yang telah kita eh, bentuk, yang dimana itu terdiri dari 3 cluster berdasarkan elbow point sebelumnya. Jadi untuk cluster pertama itu cluster risiko rendah dengan tekanan darah dan kolesterol normal. Dan untuk yang kedua itu cluster risiko sedang dengan kolesterol tinggi tapi detak jantung maksimal baik. Kemudian yang ketiga itu cluster risiko tinggi dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan ST depression. Nah, jadi dari setiap eh, profil profil pasien tersebut akan dilihat dari dari 5 pasien pertama tadi akan dilihat berdasarkan klaster-klaster itu sendiri. Akan dikelompokkan apakah dia itu klaster risiko rendah, risiko sedang atau risiko tinggi. Nah, kemudian untuk klaster sendiri akan ditampilkan juga untuk usia rata-rata, tekanan darah istirahat, kolesterol, detak jantung maksimal, dan ST depression dari setiap klaster tersebut.
Jadi nantinya untuk klaster tersebut, dari setiap klaster tersebut akan ditampilkan usia rata-ratanya berapa, tekanan darah berapa, kolesterolnya berapa. Jadi nanti akan kelihatan bahwa dari setiap pengelompokan itu akan menampilkan hasil data yang sesuai dengan dari kondisi itu sendiri. Nah, setelah itu maka dia akan eh, menyimpan menyimpan hasil dari cluster tersebut ke suatu file yang bernama itu hasil clustering jantung.csv. Nah, baik kalau untuk demonstrasinya itu bisa langsung saja. Nah, jadi yang pertama itu kita di sini eh seperti yang ketahui. Jadi yang pertama itu dia akan memuat dataset penyakit jantung. Ini mana di sini jumlah pasien terdiri atas 335 pasien dengan kriteria yang tersedia itu ada ID, age, sex, CP, trace BP, call VBS, restrict solid, exam, all peak dan slope. Yang dimana di sini ekspresi data awal dengan mengambil 5 pasien pertama sebagai apa tampilan dari setiap data tersebut. Kemudian di sini ada juga statistik deskriptif dari dataset itu sendiri dan juga menginformasikan dataset in mana itu akan dimunculkan tipe data dan juga klasifikasi antara nilai tersebut. Nah, terus untuk bagian pemrosesan data itu untuk menangani nilai yang hilang kalau misal di kolom itu tidak ada nilai. Kemudian di sini akan masuk ke eh, penskalan fitur yang mana itu untuk mengubah nilai yang ada pada dataset itu menjadi nilai-nilai yang telah diskala agar untuk perhitungan jarak titiknya itu akan tidak terjadi suatu jarak yang terlalu jauh. Jadi nilai itu di skala agar bisa sesuai gitu berdasarkan data-data yang telah diinputkan. Nah, di sini untuk menentukan jumlah cluster optimum dan metode algo itu akan ditampilkan dalam bentuk tampilan dua dimensi menggunakan PLT. Jadi di sini seperti yang diketahui untuk itu kan lakukan elbow point paling signifikan. Di sini diambil cluster optimal sebanyak 3 cluster yaitu jadi sini jumlah cluster awal itu 10 dengan yaitu 1 yang dimana itu dia 1 sampai 11 yang dimana di sini 1 sampai 10. Jadi di sini akan lakukan elbow paling lakukan elbow. Jadi yang paling optimal itu adalah 1, 2, dan 3. Maka di sini mengambil 3 cluster sebagai input pengelompokan secara paling maksimal gitu. Nah, kemudian di sini untuk tampilan PCA-nya, jadi di sini ditampilkan data-data hasil pengelompokannya itu sendiri dari cluster yang telah kita buat itu sebanyak 3 cluster. Nah, jadi di sini untuk clusternya tersebut ada cluster 0, 1, dan 2, yang mana 0 itu cluster untuk risiko rendah, yang pertama itu untuk sedang, dan yang kedua itu untuk tinggi. Nah, dan itu juga akan ditampilkan profil rata-rata cluster penyakit jantung, yang mana ini adalah profil rata-rata dari setiap cluster tersebut. Seperti fitur-fitur itu kan ada age, stress, BPS, call, TLH, all peak, seperti yang telah kita tulis dalam program. Jadi itu mengambil 5 fitur yaitu age, stress, BPS, call, TLH, dan all peak. Nah, di sini profil rata-ratanya. Jadi setiap cluster itu sendiri akan ditampilkan diagram clusternya. Akan ditampilkan nilai rata-rata dari pasien dari penyakit jantung itu sendiri. Nah, kemudian untuk output dari terminal ini juga ditampilkan yang dimana di sini untuk analisis hasil clustering itu dari 303 data pasien yang ada pada dataset, di sini diinputkan bahwa yang termasuk di cluster 1 adalah 147 orang, cluster 0 ada 86 orang, dan cluster 2 ada 70 orang. Nah, di sini juga eh, ditampilkan profil rata-rata setiap cluster. Jadi, misal di sini kita menggunakan cluster 0, jadi dia itu menghitung
Di sini kan ada 86 pasien. Jadi untuk 86 pasien itu dihitung rata-ratanya. Di mana di sini didapatkan umur sekitar 59 tahun dengan fitur-fitur lainnya gitu. Juga seperti klaster satu itu dengan rata-rata umur 48 dan klaster kedua itu dengan rata-rata umur 60 serta detak jantungnya yang bervariasi. Nah, kemudian untuk yang kesembilan itu untuk interpretasi klaster berdasarkan profil. Jadi di sini dari hasil rata-rata tersebut ditampilkan atau diinterpretasikan ke tampilan yang lebih detail. Jadi untuk klaster 0 itu risiko rendah dengan tekanan darah dan klaster normal dengan karakteristik utama itu usia rata-rata itu 59 tahun, tekanan darah sebesar 127, kolesterol sebesar 228 dengan detak jantung 125 dan ST depression sebenarnya 1,9. Di sini juga ditampilkan untuk klaster satu, di mana itu klaster risiko sedang dan klaster tinggi tapi detak jantung maksimal baik. Kemudian untuk klaster 2, klaster risiko tinggi dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan ST depression. Nah, kemudian setelah itu akan hasil analisis tersebut akan disimpan di hasil clustering jantung dan CSI. Dan sini untuk eh, hasil clustering jantung itu akan ditambahkan fitur baru itu cluster. Nah, jadi di sini akan dinilai input akhir di output akhir itu akan memunculkan cluster-cluster dari setiap data-data itu sendiri. Semisal di sini dimana itu kan clusternya ada 0, 1, dan 2. Jadi di sini misalnya dengan ID 1 dengan umur 63, maka dia akan masuk ke cluster 2. Dengan ID 2 akan masuk ke cluster 2 dan seterusnya. Oke, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.